Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru. Selamat malam saudara, hari berganti hari, bulan berganti bulan, begitupun tahun. Hari raya seharusnya menjadi kegembiraan besar, tetapi sayangnya tak semua pekerja bisa demikian. Hingga kini tidak sedikit perusahaan yang masih menunggak pembayaran tunjangan hari raya lagi pekerjaan tahun lalu. Ekonomi memang sedang sulit, namun pemerintah diminta memperkuat pengawasan agar kasus serupa tidak terulang setiap tahun. Berdasarkan data Serikat Pekerja Nasional SPN, sampai Maret 2021 masih ada 1.478 pekerja di wilayah Jabodetabek yang pembayaran THR-nya belum lunas. Ada perusahaan yang sudah mencicil pembayaran THR sampai 75%, ada pula yang baru membayar 15% kewajiban THR-nya. Sedangkan data awal versi Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI yang terkumpul, ada 54 perusahaan ya se-Jabodetabek yang belum melunasi THR. Dengan total pekerja yang terimbas sebanyak 15.000 orang. KSPI menyatakan masih mengumpulkan data kasus tunggakan THR di wilayah lain di Indonesia. Padahal aturan tahun lalu berdasarkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja adalah perusahaan harus melunasi pembayaran THR 2020 paling lambat akhir tahun yang sama. Apakah masalah THR yang dicicil akan kembali berulang tahun ini? Ekonomi sedang berusaha bangkit tetapi belum pulih. Sektor-sektor mana saja yang seharusnya bisa membayar THR secara penuh? Atau dunia usaha mana yang terpaksa kembali mencicil THR pekerja agar usahanya tetap bisa bertahan? Titik temu, jalan tengah masalah THR ini masih dicari. Business Talk, rujukan bagi pembuat kebijakan dunia usaha sampai penentu kesejahteraan individu. Saya, My Sister Tarika. Ya, selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk. Setiap hari Selasa malam ini kita akan bahas tentang skema pembayaran THR secara full atau dicicil yang belakangan jadi kontroversi. Saya ada kedatangan tamu Said Iqbal, Presiden KSPI, Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DKI Jakarta, dan nanti juga akan ada pihak regulator dan tentu redaksional kontan. Saya sapa dulu Pak Said Iqbal. Selamat malam Pak Said. Selamat malam Mbak. Selamat malam pemirsa. Selamat malam Pak Sarman. Selamat malam, salam sehat dan semangat selalu. Semangat selalu. Saya ke Pak Said dulu. Pak Said, ini kan pertanyaannya begini, ekonomi memang mulai bergeliat tetapi belum pulih. Memang dunia usaha mendapatkan insentif dari pemerintah, tetapi belum semuanya cair. Nah pertanyaan berikutnya adalah, apa yang membuat kelompok pekerja sangat menolak kalau THR skemanya dicicil? Pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 di situ belum dicabut bahwa THR menjadi kewajiban yang harus dibayarkan oleh pengusaha kepada para buruhnya. Surat edaran hanya sifatnya imbauan bahwa nggak ada dalam tata perurutan undang-undang. Dan karena itu seharusnya kalaulah pemerintah dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja akan mengeluarkan surat edaran, dia tidak boleh lex generalis. Kan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menaker membuat semua perusahaan memanfaatkan isi surat itu yang pada intinya. Maksud Anda ada perusahaan yang nakal gitu? Ya, faktanya kan tadi disampaikan data-data yang kami miliki baik KSPI maupun SPN yang menjadi anggota afiliasi KSPI sampai ini saja ada perusahaan yang baru bayar THR 15%. Terus apa dilakukan oleh pemerintah? Kementerian Tenaga Kerja? Nothing, nggak ada. Nah, harusnya kan ketika membuat aturan, dibuatlah komite pengawasnya. Dilihat sejauh mana. Ini kan menunggu. Kemenaker itu menunggu. Ya kalau menunggu dari Dinas Tenaga Kerja, ya Dinas Tenaga Kerja kan bikin laporannya bagus-bagus. Berarti Anda juga mengkritik proses pengawasan dari regulator gitu ya? Bukan hanya mengkritik, tidak ada. Fakta data SPN saja terakhir, ada 1.487 buruh yang belum dibayar,
yang berasal dari 7 perusahaan. Jakarta saja, nggak usah jauh-jauh. Saya ambil data contoh yang saya miliki, contoh saja. Misal di Jakarta, yang membayar 15% itu PT SPS. Kota loh. Kemudian di Banten, PT Sejin Lestari membayar 250.000. Banten itu adalah upah minimum sekitar 4,2 juta. Dia bayar 250.000. Terus apa kan dari pemerintah? Kan nggak ada. Kami nggak percayalah dengan retorika yang sedang dibangun kembali bahwa dengan cara mencicil nanti yang melanggar akan dikenakan sanksi administrasi. Kami nggak percaya. Faktanya yang bayar 15% artinya 85% THR belum dibayar. Bahkan ada yang bayar PT Sejin 250.000. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pemerintah itu hanya berat kepada kepentingan pengusaha. Tahu pengusaha pariwisata dan turunannya, maskapai penerbangan, kemudian juga travel agent, transportasi, betul masih terpukul akibat pandemi corona. Tapi mayoritas perusahaan, bahkan Menko Perekonomian mengatakan sudah mulai bangkit secara makroekonomi. Bahkan settingan pemerintah kan diprediksi 2021 tembus pertumbuhan ekonomi 4-5% akan merangkak naik. Artinya sedang tumbuh. Dan indeks pertumbuhan manufaktur itu 50,3%. Artinya kalau di atas 50 itu sudah bergairah secara makroekonomi. Dan ditambah oleh Menko Perekonomian dikatakan sudah diberikan stimulus, sudah diberikan relaksasi terhadap kredit, sudah diberikan kemudahan kredit, sudah diberikan PPNBM yang dibebaskan, motif tumbuh, kios penjualannya naik sampai 200%. What's wrong? Apa yang salah? Itu kan berarti sudahlah ikan doyan membuat surat edaran yang selalu menekan buruh itu. Karena THR harus dipahami sebagai labor economy. Ekonomi menjelang puasa di Indonesia ya. Kalau di luar wages itu kenaikan upah minimum di musim semi atau musim semi. Itu ada labor economy, ekonomi buruh menjelang lebaran puasa dan Natal. Harus purchasing power-nya diangkat. Berarti ini kritiknya kepada pengusaha, kepada regulator. Baik, saya ke Pak Sarman. Pak Sarman, tanggapan Anda soal pernyataan Pak Kibal menyatakan bahwa ini ada pengusaha yang nakal. Benar demikian? Sengaja nggak bayar THR tahun lalu? Saya senang mendengar kata-kata Bang Iqbal menyatakan baru mau bangkit, ya kan? Jadi artinya baru mau bangkit. Jadi begini, kita tahu bahwa sudah setahun kita diterpa oleh pandemi COVID-19. Saya menyadari bahwa THR itu merupakan kewajiban daripada pelaku usaha. Karena itu memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, kemudian juga Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR ya. Tapi itu kan dalam keadaan normal. Ini kan situasi abnormal ya. Artinya bahwa memang bagi pengusaha-pengusaha yang memiliki kemampuan, katakanlah mungkin ya kita lihat ya, katakanlah sektor telekomunikasi, kemudian juga ada sektor energi, ada sektor kesehatan, kemudian sebagian food and beverage, mungkin online. Saya rasa sampai saat ini mereka kemungkinan besar masih mampu untuk membayar THR. Tapi kalau kita lihat my sister, itu kan dominan pengusaha tidak mampu dengan kondisi saat ini gitu loh. Ya, kalaupun ada baru mau bangkit, belum stabil. Keuangannya itu belum cash flow-nya masih tertekan gitu loh. Misalnya sektor pariwisata, tadi Mas Iqbal udah katakan, sektor pariwisata udah hampir setahun. Yang namanya sektor hiburan sampai saat ini belum bisa buka. Masa mereka disuruh bayar THR, pendapatan mereka tutup, gitu loh. Kemudian transportasi, properti, otomotif baru mau bangkit. Kemudian juga sektor ratusan jasa, ya kan. Kemudian perdagangan retail udah banyak yang tutup. Konstruksi dengan media coba. Apakah iklan-iklan di media ini udah panen? Enggak juga, semua tertekan gitu loh. Jadi artinya bahwa kalau memang ada pengusaha-pengusaha yang belum membayar THR-nya sampai dengan akhir tahun, ya akan dicek Kementerian Tenaga Kerja. Saya yakin kalau mereka mampu, mereka pasti akan bayar gitu loh. Tapi kalau tidak mampu, nah ini kan harus ada semacam kesepakatan. Nah di sini menurut hemat saya,
pengusaha harus terbuka. Kemudian serikat pekerja harus juga mengerti. Nah, kemudian juga pemerintah harus juga bijak melihat gitu loh. Artinya kalau membuat suatu kebijakan harus juga dilihat yang tidak memberatkan juga pengusaha, tapi juga tidak memberatkan serikat pekerja atau teman-teman pekerja. Artinya permintaan tahun ini THR jangan dicicil, please dong, gitu nggak bisa nggak bisa diiakan 100% ya? Ya, jadi menurut kami begini, tadinya kan dunia usaha memiliki satu harapan bahwasanya di awal tahun ini ekonomi kita akan mulai bergairah. Tapi kan kita lihat pemerintah kan lagi-lagi melakukan pembatasan, ya sehingga memang berbagai sektor usaha kembali juga stagnan dan itu akibat daripada pandemi COVID-19 juga yang memang masih tinggi, ya kan? Ini kan indikator yang kita lihat. Yang kedua, my sister, nyata-nyata kok kita lihat pertumbuhan ekonomi kita minus atau plus atau positif, masih minus. Okay. Bahkan di kuartal pertama tahun 2021 ini itu masih minus 1-2%. Indikatornya jelas. Kalau masih minus berarti belum pulih ekonomi kita baru. Oke, baik. Itu kemungkinan itu sudah mulai pulih, baru mungkin THR bisa mulai diberikan secara full. Oke, baik. Pak Said, itu curhatan dari pelaku usaha. Kondisi belum membaik katanya. Kalau begini apakah ada toleransi kepada kelompok pengusaha? Dari awal saya sudah katakan, terhadap industri-industri yang memang tidak mampu ya, secara kasat mata kita lihat pariwisata, bahkan saya pernah menginap di Hotel Bintang 5, okupasinya cuma 10%. Nggak mungkin lah, mereka punya kemampuan, labor cost-nya pasti udah tertekan banget. Iya. Bayar gaji aja udah pasti nggak mungkin. Nah, perusahaan itu ada. Tapi ingat, yang disebut pertumbuhan ekonomi, penyumbang terbesar itu adalah konsumsi. Konsumsi itu instrumennya adalah purchasing power, daya beli. Salah satu daya beli, instrumen yang menjadi faktor utamanya adalah upah. Dan dalam kondisi sekarang, ini kesempatan THR sebagai instrumen pengangkat dari purchasing power itu di industri yang mampu. Oleh karena itu, surat edaran Menaker bukan dibalik silogisme logika matematikanya. Saya makan, saya minum, maka silogismenya saya makan dan minum. Jangan dibalik-balik sih. Dicari premis-premis pembenaran. Harusnya surat edaran berisi wajib membayar THR 1. 2, bayar tidak boleh dicicil dan dibayar penuh. 3, bagi. Nah, baru di situ terjadi silogismenya. Bagi yang tidak mampu, maka dia berunding dengan serikat pekerja atau perwakilan buruh bila mana tidak ada serikat pekerja dengan melampirkan 2 tahun terakhir pembukuannya rugi. Atau kalau kita ada lampiran pembukuan karena udah dilihat katanya bisa kita lihat, misal tahun selama pandemi memang tidak bekerja, masih di rumah, terus kemudian juga kita lihat mobil-mobil transportasi, bis-bis yang nggak bisa jalan karena tidak ada orang. Itu kita bisa paham. Tapi edaran Menaker dia membuat silogisme dulu, dicari premis-premis pembenaran. Bayar THR boleh dicicil, bayar THR boleh penuh. Nah, terjadilah seperti tahun 2020. Ada nggak tindakannya? Kan nothing, tidak ada. Oleh karena itu, sekali lagi, undang-undang atau aturan atau kata yang paling rendah adalah dimulai dengan yang wajib dulu, baru pengecualian. Itu isi yang benar. Jangan buru terus ditekan atas kondisi pandemi. Itu yang kita nggak setuju. Baik, Pak Salman, ini jawabannya singkat saja. Kalau tadi tuntutan dari Pak Said bilang bukti konkret kalau memang benar perusahaan itu tengah tertekan. Ini singkat saja Pak, sebelum kita break. Ya, jadi saya rasa gini ya, dalam membuat regulasi, tentu kan di Kemenaker kan ada yang namanya LKS tripartit. Kemudian juga ada di sana Dewan Pengupahan Nasional. Sebenarnya isu-isu seperti ini kan sudah dibahas. Jadi kalaupun misalnya ada surat edaran itu kan opsi-opsi yang diberikan. Kalau misalnya ada katakanlah mungkin pengusaha yang nakal memanfaatkan surat edaran, dia mampu ternyata tidak mampu, ya itu kita berikan kewenangan kepada tenaga kerja untuk memberikan sanksi gitu loh, karena jangan sampai misalnya mengambil kesempatan gitu loh. Saya setuju sampaikan oleh Pak Iqbal tadi. Kali ini kita setuju nih Mas Sister bahwa harusnya gitulah ya, harmonis gitu sih harusnya.
harus juga ada opsi. Retorika doang. Sampai Baik, baik. Lantas apa risikonya kalau baik ada masalah audio Pak Sarman, tapi nanti saya akan tanya kira-kira apa risikonya kalau memang pelaku usaha dipaksa tanda kutip untuk tetap melunasi THR tahun ini, dan kami masih akan mencari jalan tengah tentang THR. Saudara, pengusaha dan buruh sama-sama dihadapkan pada risiko besar, yaitu THR dibayar lunas, konsekuensinya potensi PHK, atau THR dicicil tetapi potensi PHK bisa dipersempit namun juga jadi celah pengusaha nakal. Pilihan mana yang paling fair? Bagaimana regulasi pemerintah menjembatani dilema ini? Bisnis Talk masih akan segera kembali.